untuk acara selanjutnya ada pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Andung Ria Panditra SSC MSc PhD yang akan menjelaskan tentang siap meraih beasiswa pasca sarjana. Untuk waktunya dari pukul 11 sampai 11.45, kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Silakan Pak Anang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Baik. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena atas kesempatan berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di siang hari ini. Serta sholawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya diminta untuk ya ini mengisi ya sharing tentang persiapan studi lanjut. Jadi yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Roy Andreas, PhD selaku Wadek 3, kemudian juga Bapak dan Ibu di Bapendik maupun kemahasiswaan, dan juga seluruh staf dekanat, moderator, dan yang berbahagia, para wisudawan yang baru saja lulus, saya ucapkan selamat bergabung dengan dunia alumni, yang mana saya juga salah satu anggotanya ya, jadi saya juga alumni dari MIPA Unsud dari jurusan kimia. Baik, tanpa memperpanjang lagi, saya akan coba ya, sudah terlihat ya. Jadi kalau belum silakan bilang saja. Jadi ya ini topiknya tentang merencanakan studi lanjut, dan kenapa saya memberanikan diri, ini sedikit pengalaman ya. Jadi saya sendiri untuk studi lanjut itu pernah menggunakan dua macam beasiswa. Yang pertama beasiswa APS, Australia Awards, tentunya untuk pergi ke Australia untuk studi S2. Dan yang berikutnya menggunakan beasiswa LPDP untuk studi di Tohoku University Jepang yang baru saja saya selesaikan. Nah, untuk LPDP-nya ini mungkin teman-teman para alumni, wah kalau dosen ya gampang LPDP. Nah, saya LPDP-nya kebetulan yang LPDP 4 tahun yang lalu itu masih belum ada Budi DN ya, jadi saya masih bergabung dengan kandidat-kandidat yang fresh graduate. Jadi pada saat itu umur saya sekitar 33-34, dan saingan saya itu ya seperti Anda ini, jadi fresh graduate. Jadi saya ngerasain ramainya bersaing dengan teman-teman fresh graduate untuk beasiswa LPDP yang umum gitu. Nah, ini mungkin nanti saya ceritakan beberapa hal yang menarik dan yang patut untuk disiapkan. Nah, jadi sekali lagi selamat untuk teman-teman semuanya. Setelah wisuda ini mau kemana? Yang pertama yang sudah disampaikan sama Mas Anton tadi ya, kerja atau wirausaha. Nah, dua-duanya ini mungkin pilihan yang mungkin nomor 1 dan nomor 2 ya. Mau kerja atau mau berwirausaha itu mungkin ya tadi sudah disampaikan sama Mas Anton ya. Jadi generasi Y sama generasi Z itu mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan saya sendiri generasi Y ya. Jadi mungkin seperti yang Mas Anton bilang, saya mungkin masih PNS minded dan sebagainya, dan ternyata memang jadi PNS ya, jadi tidak salah gitu. Nah, dan untuk generasi Z tadi sudah disampaikan oleh Mas Anton. Pilihan berikutnya nikah. Nah, ini juga tidak ada yang salah dengan menikah. Kalau mau menikah dulu baru memikirkan bekerja dan berusaha, itu juga salah satu pilihan yang baik. Dan pilihan selanjutnya di antara kemungkinan pilihan lainnya yang akan dibahas pada sesi ini adalah studi lanjut. Jadi itu hanya salah satu di antara 4-5 kemungkinan yang lain. Masih ada pilihan yang lain, masih. Anda bisa juga ngambil sabbatical leave ya, ambil gap year. Jadi benar-benar off dulu, nggak mikir kerja, nggak mikir nikah, nggak mikir studi lanjut. Anda mungkin mau pikirnya, saya mau plesir dulu keliling Indonesia atau mau berkontemplasi dulu dan sebagainya.
Kalau di Jepang istilahnya hikikomori ya, lebih parah lagi itu tidak ketemu orang selama 1 tahun, baru nanti kemudian memikirkan langkah selanjutnya. Itu juga semuanya benar. Jadi Anda mau merencanakan apapun, asal itu terencana dengan baik, semuanya benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih utama. Nah, jadi saya tentunya membahas yang nomor 3 ya, karena nomor 1 dan nomor 2 sudah dibahas sama Mas Anton. Mengapa studi lanjut? Nah ini pertanyaan mendasarnya. Jadi saya tidak tahu apakah di antara teman-teman semua ini memang terpikirkan untuk studi lanjut atau mungkin belum ya untuk saat ini. Di antara yang landasan untuk orang biasanya berstudi lanjut itu terutama ya didasari karena memang kebutuhan di Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu mencari kerja susah, kemudian lapangan kerja tertentu itu membutuhkan spesialisasi S2 yang mana memang kebutuhannya untuk karir untuk di bidang S2 dan S3 itu memang masih menjanjikan. Jadi belum semuanya bisa terpenuhi gitu. Jadi ada yang bisa bilang kalau S1 itu sudah jenuh, tapi kalau S2 itu karirnya masih banyak dan masih terbuka. Nah, kemudian ada juga yang ikut S2 dengan motif untuk mendapatkan relasi. Jadi misalnya ikut magister manajemen di UNSUD. Nah, tujuannya mungkin bukan sekedar dapat gelar MM, tapi mendapatkan relasi dari situ yang kebanyakan karena mungkin banyak pejabat di UNSUD yang di Banyumas yang ikut kuliah di situ untuk peningkatan karirnya, jadi bisa mendapatkan relasinya yang nantinya memperkuat bisnisnya. Itu juga salah satu motif. Kemudian bagi Anda yang mungkin motivasinya untuk ilmu ya, memperdalam ilmu, benar-benar ingin memperdalam riset dan sebagainya untuk nantinya jadi ilmuwan atau bekerja di perusahaan tapi dengan kemampuan yang tinggi, biasanya S2 itu menjadi alasan untuk memilih kampus yang berkualitas dengan fasilitas yang lengkap. Nah, ini biasanya juga pilihannya meluas ke perguruan tinggi yang di luar negeri misalnya, di mana biasanya asumsinya adalah fasilitasnya jauh lebih lengkap. Nah, untuk ilmu juga, jadi biasanya kita kalau misalnya Anda mungkin bekerja menjadi guru atau menjadi dosen, biasanya faktor ilmu sangat penting. Nah, alasan pribadi yang lain yang mungkin agak kurang umum, tapi sebenarnya banyak dilakukan, itu misalnya beribadah haji. Banyak orang yang S2 tapi motivasinya itu ibadah. Loh kok bisa? Bisa karena mungkin misalnya sudah menyiapkan uangnya dan sekalian nantinya mungkin S2-nya ke Turki atau ke Jepang. Jadi kalau kita misalnya ke Jepang itu kalau mau ibadah haji itu kan tidak mengantri seperti di Indonesia. Daftar hari ini, tahun depan berangkat atau beberapa bulan lagi berangkat bisa. Jadi motivasinya salah satunya itu. Kemudian ada juga orang yang pengen S2 tapi sambil bekerja. Jadi nantinya untuk meningkatkan karir pekerjaannya yang sudah ada, itu juga bisa. Nah, jadi ada berbagai motif mengapa orang memilih untuk studi lanjut. Nah, kalau Anda mulai memikirkan hal itu, kira-kira atau memang kalau belum memikirkan hal itu, sebenarnya motivasi studi itu bisa lanjut datang kapan saja. Ini sekedar cerita aja. Jadi kalau misalnya slide ini mungkin belum menarik bagi Anda hari ini, bisa saja Anda membukanya mungkin slide ini 1, 2, atau 3 tahun ke depan setelah Anda bekerja juga bisa jadi. Nah, ini salah satu cerita. Kalau menurut saya ada orang yang mungkin lebih pantas untuk mengisi ini ya, materi ini ya, karena pengalamannya jauh lebih mendebarkan. Nah, ini dia study di Tohoku University, kampusnya mungkin sekitar 5 kilometer dari kampus saya. Alumni dari MIPA Unsud juga. Nah, kimia ya kebetulan, kimia angkatan 2003. Itu baru melaksanakan S2-nya 12 tahun setelah lulus kuliah. Jadi bisa dibayangkan mungkin materi S1-nya sudah lupa semua. Nah, dan pada saat mendaftar itu sebagai dependent ya, sebagai ibu rumah tangga dengan visa dari suami yang yang ada di Jepang gitu. Nah, dan mempunyai anak. Kemudian yang saya tahu sempat gagal juga untuk tes masuknya, dan yang lebih deg-degan lagi tentunya saat mendaftar itu belum ada beasiswa, jadi tidak ada jaminan finansial. Harus meminta keringanan SPP dengan uang pangkal.
Jadi benar-benar berjuang sendiri sampai akhirnya ujung-ujungnya bisa mendapatkan beasiswa. Nah, untuk kisah selengkapnya Anda bisa lihat di channel YouTube ya, channel YouTube-nya namanya Hikari Siregar, HIKARI Siregar. Nah, ya kebetulan ini saya tahu sekali untuk kisah ini ya, karena ya secara kebetulan juga ini wanita yang dimaksud di sini beliaunya itu istri saya. Jadi ya kalau menurut saya lebih deg-degan lagi kalau saya disuruh S2 dengan cara yang seperti itu mungkin saya nggak sanggup. Tapi ya ini karena tekadnya bulat ya akhirnya bisa. Jadi studi bisa kapan saja ya, tidak harus hari ini, bisa jadi Anda terpikirkan 1, 2, atau 10 tahun ke depan bisa saja. Nah, kalau misalnya Anda sudah memikirkan sebenarnya saya pengen studi lanjut, dari mana harus memulainya? Langkah pertama itu niat ya. Jadi kalau saya lihat itu biasanya kalau teman-teman yang masih menggebu-gebu ya, terutama baru fresh graduate S1 itu saya lihat nggak semuanya, tapi kadang ada kalau menurut saya itu niat yang kurang ya, jadi kurang sempurna niatnya. Kalau jadi niat yang baik itu yang gimana ya? Ya pilihannya cuma satu, lillahi ta'ala gitu. Jadi kalau belum lillahi ta'ala itu biasanya kita akan merasakan kehampaan di tengah-tengah gitu. Contohnya mungkin saya sendiri sempat mengalami seperti itu waktu S2. Itu niatnya sekedar pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen mengunjungi ini, pengen mengunjungi itu. Yang mana kesalahan dari niat itu adalah ketika kita niatnya cuma seperti itu, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen mengunjungi banyak tempat, itu ternyata sudah tercapai mungkin di semester awal atau di minggu awal kita kuliah. Yang mana kalau hal apa namanya tujuan kita sudah tercapai, terus mau apa lagi gitu. Jadi studinya itu agak hampa karena kita sudah tidak mempunyai motivasi lagi. Tapi kalau misalnya niatnya itu lurus, benar udah lillahi ta'ala, itu ya udah kuat gitu. Jadi insya Allah dengan mental apapun tuh siap gitu. Yang kedua, support dari keluarga. Jadi kalau Anda mungkin masih punya ayah ibu ya, usahakan untuk minta izin dulu berdiskusi. Nah ini sedikit banyak mempengaruhi, kelihatannya klise tapi ya saya juga waktu mendaftarkan S3 ada cerita, saya mencari itu susah sekali untuk menghubungi profesor dan sebagainya. Sampai suatu saat saya diskusikan dengan bapak ibu saya dan ternyata jawabannya simpel. Mereka bilang, udah nggak usah ke Eropa aja sih, kenapa? Ke Jepang saja. Toh itu montir-montir yang di apa sepeda motor itu bisa ke Jepang dengan mudahnya gitu. Jadi membandingkan mungkin S3 dengan apa montir motor gitu. Tapi ternyata alhamdulillah setelah diskusi itu kok tiba-tiba ada jalan terbuka dan jalannya adalah ke Jepang. Jadi restu keluarga itu restu orang tua terutama ya yang masih punya orang tua harus punya ya. Jadi harus ada restu. Yang ketiga kesehatan. Nah, kelihatannya sepele tapi sekali lagi kalau Anda misalnya pernah terkena ya katakanlah yang jelek-jeleknya ya narkoba atau mungkin pernah bermasalah paru-parunya, kemungkinan Anda harus mengubur impian untuk bisa pergi misalnya ke Australia atau ke Korea. Jadi sudah banyak teman-teman kita yang karena faktor kesehatan saja semuanya memenuhi, tapi giliran medical check up ternyata paru-parunya bermasalah sehingga tidak bisa memulai melaksanakan studinya. Jadi harus dijaga sekali kesehatannya. Nah, selanjutnya karena ini juga tentang beasiswa, cara mendapatkan beasiswa itu sebenarnya terbagi dua. Yang pertama secara umum ya, yang mungkin juga tadi udah dibahas sama sedikit sekilas, ada di ikatan alumni dan sebagainya, biasanya bagaimana cara mencari beasiswa. Itu artinya kita nyari beasiswanya dulu. Jadi contohnya LPDP, beasiswa umum dikti, dan sebagainya. Nah, sebenarnya masih ada cara lain, yaitu cara yang barusan saya ceritakan yang dijalani istri saya, misalnya mendaftar sekolah dulu, kemudian mencari beasiswa ongoing atau parsial. Nah, jadi kita mendaftarkan sekolah dulu, baru setelah itu berjuang memulai mencari beasiswanya. Mungkin mirip dengan Anda-Anda yang keterima di Unsud, kemudian setelah itu mencari beasiswa PPA, BBM, dan sebagainya. Nah, ini perlu mental yang lebih kuat, apalagi kalau biaya S2 dan S3 itu kan lebih mahal daripada S1 ya. Nah, jadi kalau uang bisa dicari, tapi bagaimana cara mencari uangnya?
Contohnya saya sendiri mempunyai teman ya, ya kebetulan pemilik channel Hikari Siregar itu, dia S3 itu tanpa beasiswa, jadi beasiswanya parsial hanya untuk dibayari SPP-nya saja. Dia harus menghidupi dirinya sendiri di Jepang. Nah, jadi dia kemudian siangnya itu kuliah, malamnya itu bekerja di bagian transport ya. Jadi dia packing dan angkat barang gitu, dan itu dilaksanakan secara 3 tahun gitu. Jadi uang bisa saja ada, tapi kalau mentalnya nggak kuat, ya termasuk fisik mungkin juga ya Anda mungkin tidak akan sanggup untuk melaksanakan hal-hal seperti itu. Jadi mental harus kuat. Nah, berikutnya ya kayak Kunto Aji bilang, ya kita harus merancang rencana ya. Jadi kalau mau S2 itu yang dipikirkan apa dulu? Ya yang dipikirkan Anda pengen berkarir di mana. Misalnya bidang kimia, matematika sebenarnya sudah jelas ya. Nah, kemudian jadi bidang kajian atau topik riset yang akan Anda perdalam itu yang mana? Karena satu universitas, satu jurusan kimia misalnya S2 dan S3-nya itu sangat luas, mungkin ada bisa jadi 5 bahkan belasan laboratorium. Anda harus memilih salah satu bidang kajian atau topik yang mana. Nah, kemudian negara mana yang paling sesuai. Nah, ini juga kadang kalau kita diskusi dengan teman-teman dan sebagainya, kadang mahasiswa masih luar negeri minded dan sebagainya. Padahal tidak selalu seperti itu. Kalau Anda ingin meneliti misalnya ekstrak tanaman yang tumbuh di daerah tropis, ya mungkin UGM, UI, ITB itu lebih baik daripada katakanlah mungkin Anda belajar di Australia atau Singapura katakanlah. Jadi tidak selalu harus luar negeri. Nah, kemudian sekolah mana yang terbaik? Nah, ini juga kadang ada kekeliruan. Jadi misalnya LPDP itu punya ranking 200 universitas terbaik. Nah, kadang Anda milihnya mungkin ya harus yang rankingnya paling tinggi. Nah, sebenarnya nggak selalu seperti itu. Contohnya mungkin ya universitas yang mungkin rankingnya mungkin di suatu negara atau mungkin di 200 besar itu mungkin agak di bawah ya, mungkin level belasan atau mungkin bahkan ratusan ya. Tapi bisa jadi mungkin di bidang fisikanya, fisika khususnya ya, mungkin khusus untuk fisika medisinalnya misalnya, itu yang terbaik, salah satu yang terbaik di dunia dan sebagainya. Jadi sekolah mana yang terbaik plus lab mana yang terbaik untuk Anda. Nah, kemudian dari situ Anda bisa peringkatkan, oh saya ingin sekolah di sini, di bidang kajian ini, atau jika tidak, saya ingin sekolah di sini di bidang kajian ini. Jadi ya mirip kisahnya mau di Ayunda ya, pilihannya antara Cambridge, Stanford, dan sebagainya itu. Maaf, saya butuh minum. Baik, saya lanjutkan. Nah, setelah Anda pilihkan target-target itu, baru mungkin Anda pilih target beasiswanya. Karena kalau Anda targetnya misalnya sekolahnya di Jepang, maka yang mungkin hanya Mombuso sama LPDP misalnya. Kalau Anda pengennya ke Eropa, mungkin Swedish Institute, Scheveningen, LPDP, dan sebagainya. Australia cuma kemungkinan LPDP sama ALA, Australian Award ya, dan sebagainya. Jadi dari situ baru ditarget beasiswanya. Nah, sampai di sini Anda sudah bisa memperkirakan, oh kira-kira mau masuk ke sini, mau masuk ke sini. Kalau sudah ada bayangan, beasiswa itu beasiswa apa aja. Nah, mungkin tadi juga Mas Anton sudah sekilas mengatakan beasiswa itu nggak selalu LPDP, nggak selalu Australia Award dan sebagainya ya. Jadi ada beasiswa parsial juga ya yang kalau Anda punya infonya itu Anda mungkin bisa tahu dan mungkin saingannya tidak terlalu banyak. Jadi beasiswa untuk masuk UGM itu tidak selalu harus LPDP, tidak harus selalu BU. Nah, dari situ Anda mungkin bisa pilih, oh saya mau penuh atau saya mau yang parsial-parsial saja. Nah, setelah itu, dari daftar ini Anda mungkin perlu mengetahui apa saja syarat pendaftarannya, kemudian masa pembukanya pendaftaran itu per tahun kapan.
Misalnya BU Kemendikbud itu sudah ditutup kemarin tanggal 3 Oktober. Tapi Anda masih bisa mendaftar kalau Anda pengen banget mendaftar sekarang LPDP sampai tanggal 20. Tapi tentunya Anda udah harus punya LOA dulu. Nah, LOA itu apa nanti saya bahas kilas di bawah. Jadi bagaimana cara mencari sumber informasi beasiswa? Nah, itu juga yang barusan didiskusikan ya di sesi tanya jawab sama Mas Mas Anton ya. Itu yang paling bawah. Kenalan dengan kakak tingkat yang studi lanjut atau ikatan alumni. Nah, ini cuplikan gambar paling bawah ini kuliah beasiswa full sampai lulus di OSC Medcom ini barusan saya dapatkan dari grupnya delegasi alumni kimia. Nah, jadi banyak cara ya kalau keterbatasannya adalah dulu saya generasi generasi Y, info itu sangat terbatas. Jadi internet belum secepat sekarang, belum ada Instagram, belum ada YouTube. Saya itu dulu cuman bisa beli buku ya, buku karangannya Togap Siagian yang sukses menembus beasiswa itu. Nah, tapi kalau sekarang tuh Anda punya berbagai keuntungan dari generasi milenial, generasi Z itu Anda punya berbagai media. Anda bisa gabung di Instagram LPDP, Anda bisa join grup di Telegram ataupun di WhatsApp untuk komunitas beasiswa. Anda bisa ikut webinar beasiswa, karena sekarang mungkin untuk pameran studi lanjut, mungkin agak jarang ya karena COVID atau pandemi, tapi mungkin ada webinarnya. Nah, langkah yang terakhir yaitu tadi, kenalan dengan kakak-kakak tingkat dan info-info lainnya. Bisa dari info yang mainstream yang sudah ada sejak dulu kala ya, TV, koran, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, nah ini syarat dan dokumen. Jadi sebenarnya banyak sekali syarat dan dokumen yang bisa Anda siapkan dari sekarang atau sebenarnya sudah dari 4 tahun yang lalu sejak Anda mulai kuliah. Nah, ini akan saya bahas sekilas satu persatu. Dan mungkin kalau ada yang aneh ya nanti saya ini kan bahas kenapa-kenapanya. Yang pertama itu paspor. Loh kok paspor, mengapa? Kan saya mungkin pengennya kuliahnya di UGM atau di UI misalnya. Kenapa harus paspor? Ya karena kuliah sekarang itu sistemnya udah beda dengan yang dulu kala ya. Jadi bahkan sekarang pun kalau di S1 itu Anda sudah mungkin Anda tahu teman-teman Anda ada yang ikut Sakura program dan sebagainya. Nantinya kuliah S2 itu ada kemungkinan Anda bakal dikirimkan conference ke luar negeri dan sebagainya. Dan Anda harus siap pada saat itu. Jadi paspor itu penting meskipun Anda kuliah di dalam negeri. Yang kedua, tentu saja KTP sama pas foto itu harus punya. Jadi yang belum punya KTP atau hilang dan sebagainya, buat syarat pekerjaan dan sebagainya ya silahkan diurus. Buat beasiswa juga penting. Yang berikutnya ijazah atau transkrip. Nah, IPK. Nah, IPK ini kalau misalnya teman-teman ada yang nggak pede ya, IPK saya misalnya cuma 3,1 persis gitu, atau 3,01 misalnya. Emang bisa daftar LPDP dan sebagainya. Ya ini saya langsung bilang aja bisa banget. Jadi kalau ya sekedar cerita, saya sendiri mendaftar S2 dan S3 itu IPK S2 saya itu mungkin kalah dengan IPK S1 saya di Unsud itu mungkin kalah tinggi dengan teman-teman semuanya. Saya kumlot aja enggak. Jadi ya tapi memang untuk di universitas tujuan asal di Australia, di Jepang dan sebagainya, mungkin IPK itu tidak terlalu dipersyaratkan. Jadi asal kita sudah mendapatkan LOE-nya, itu artinya kita sudah lolos untuk tes masuk di sana. Nah, jadi menurut saya IPK antara 3, misalnya dari beasiswanya itu syaratnya minimal IPK 3,00. Maka Anda yang ber-IPK 3,01 itu punya kesempatan yang lulus sama persis dengan yang IPK-nya 4,00 atau 3,99. Dan itu sudah terbukti ya, banyak yang teman-teman kemarin sesama kandidat LPDP dan sebagainya yang curhat ke saya juga sebelum wawancara dan sebagainya. Aduh, IPK kurang nih, gimana? Oh, cari aja alasan seperti ini dan sebagainya. Dan ternyata mereka masuk. Dan kita tahu teman-teman ada beberapa yang IPK-nya dikenal sangat tinggi, ternyata ya masih belum beruntung. Jadi Anda harus pede masalah IPK, itu tidak menjamin. Apalagi kalau sekarang tuh rata-rata IPK lulusan Unsud kan tinggi-tinggi.
Kemudian IELTS atau kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi di sini saya tuliskan batas atas dan bawahnya batas main aman. Untuk S2 itu IELTS 5, TOEFL IBT 45, S3 itu TOEFL IELTS 7, TOEFL IBT 80. Nah, ini kalau mau main aman. Nah, kemudian kalau di dalam negeri biasanya mempergunakan TOEFL ITP cukup S2 450 masih oke. 550 itu aman. Tuh. Tapi untuk di luar negeri, TOEFL ITP ya belum ya. Jadi IELTS atau TOEFL. Nah, kemudian WPT, mohon maaf, WPT tidak masuk hitungan. Nah, yang kemudian CV atau prestasi organisasi. Nah, ini maaf sambil saya minum lagi. Oke, maaf. Jadi CV sudah dibahas tadi, pertanyaannya sudah banyak ya tentang CV. Mas Tommy tadi nanya dan sudah dijelaskan apa yang harus ditonjolkan sama Mas Anton. Ya prestasi organisasi. Jadi CV itu sebenarnya Anda susun kan sebenarnya tidak sehari ya, tapi selama 4 tahun ini Anda ikut apa aja, prestasinya apa saja, yang paling menonjol apa saja. Nah, masalah desainnya, saya aja bukan desain CV dari PowerPoint yang bagus atau dari Canva, jadi pasti Anda harus bisa. Nah, untuk CV mungkin untuk Eropa juga mereka punya format khusus ya, Eropa CV. Jadi bukan bermaksudnya oh saya harus pakai yang wah Europass itu kan simple banget. Enggak, memang di Eropa itu memang pakainya CV-nya Europass. Jadi kelihatannya simple tapi dia sudah ada patokan yang harus ditonjolkan dulu tuh di mananya misalnya. Publikasinya dan sebagainya itu ada. Nah, kemudian berikutnya motivation letter atau personal statement. Ya ini menunjukkan motivasi kita, urgensi kita untuk ikut beasiswa itu apa. Kenapa harus ikut kenapa pemberi dana itu harus ngasih beasiswa ke kita. Kelemahan kita apa, kekuatan kita apa. Nah, ini nanti saya bahas lebih lanjut di slide terpisah. Rekomendasi itu juga biasanya dipersyaratkan. Nah, rekomendasi ini adalah intinya kalau Anda akrab dengan pembimbing skripsi Anda, itu tidak masalah. Jadi emang Anda harus akrab dengan pembimbing skripsi Anda, ayah atau ibu Anda selama tugas akhir. Jadi rekomendasi itu yang paling penting justru bukan dari rektor atau dari dekan ya, tapi dari pembimbing skripsi. Kenapa? Karena mereka yang paling kenal kita selama mengerjakan riset. Jadi itu yang paling penting. Yang berikutnya letter of acceptance saya akan bahas terpisah, tapi intinya ini adalah surat penerimaan dari universitas yang kita tuju. Biasanya menjadi syarat beasiswa misalnya LPDP. Kemudian rencana studi atau proposal, nah ini juga penting ya. Jadi Anda ingin melanjutkan studi yang sudah Anda masukkan di skripsi, atau Anda ingin merencanakan sesuatu yang baru, Anda harus bisa tuangkan itu secara singkat namun mengena. Kemudian lain-lainnya yang harus diurus dalam waktu singkat karena mempunyai masa berlaku yang singkat. Misalnya SKCK, medical check up, bebas narkoba, dan sebagainya. Nah, setelah syarat dan dokumen, ini saya bahas dulu tentang motivation letter. Kalau saya bicara motivation letter itu saya selalu ingatnya mau di Ayunda. Ya nggak tahu kenapa, pokoknya mau di Ayunda. Sama Najwa Shihab. Karena sebenarnya dari dia saya belajar bahwasanya motivation letter yang bagus itu bikinnya nggak bisa sehari 2 hari. Jadi kalau mau ditonton ya nanti YouTube-nya wawancaranya mau Ayunda sama Najwa Shihab. Jadi motivation letter itu menunjukkan motivasi, urgensi, kelebihan dan kekurangan kita. Nah, jadi motivation dan letter yang baik itu sebenarnya adalah terapi kita untuk mengenal kita itu siapa sih sebenarnya. Kenapa sih kita pingin studi S2? Kenapa sih beasiswawan itu pemberi dana itu harus ngasih uang ke kita buat apa? Kelebihan kita apa, kekurangan apa yang membuat kita cocok untuk studi di situ. Nah, itu tuh perlu dipikirkan baik, jadi nggak bisa sehari jadi itu nggak bisa. Anda harus berdiskusi dengan diri Anda sendiri maupun teman-teman di sekitar Anda.
mungkin butuh 2 minggu hingga sebulan proses penulisan. Tulis lagi kok kayaknya aneh, tulis lagi ini bukan saya, tulis lagi sampai ketemu. Saya dulu motivation letternya singkat ya, intinya tuh cuma satu kalimat aja. Saya ingin menjadi pengajar yang lebih baik. Tapi untuk memikirkan hal itu pun butuh kalimat-kalimat yang mungkin 1 hingga 2 minggu. Maksudnya pengajar yang lebih baik dan sebagainya itu apa? Padahal simpel banget karena saya dosen, nggak butuh mencari pekerjaan atau apa. Hal yang lain setelah proses 1 bulan itu dijalani, Anda tentunya cari referensi yang baik, kemudian minta kritik, saran, dan masukan orang lain sebelum disubmit. Kemudian jangan sampai ada kesalahan ketik, grammar harus baik dan sesuai dengan ketentuan paragraf dan panjang kalimat dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan tentang letter of acceptance ya. Jadi letter of acceptance itu ada 2 macam. Ada kondisional dengan unconditional. Kondisional itu artinya kita sudah diterima di universitas tersebut tapi belum sepenuhnya. Misalnya belum bayar uang pendaftaran atau skor IELTS-nya belum. Nah, kalau yang unconditional itu artinya kita sudah benar-benar diterima di sana dengan telah memenuhi persyaratan. Artinya misalnya karena kita lolos beasiswa LPDP, kita dikasih unconditional. Tapi biasanya sebaliknya, LPDP itu minta unconditional dulu atau kondisional dulu, nanti dikasih waktu 1 tahun hingga mendapatkan unconditional LOE. Jadi Anda ceritanya dapat kondisional LOE dulu, Anda masukkan untuk mendaftar beasiswa, setelah itu baru Anda masukkan lagi kondisional LOE-nya ke universitas, nanti universitasnya bilang, oh kamu sudah siap dengan pendanaan, berarti kamu sudah siap untuk mendapatkan unconditional LOE, karena pendanaannya sudah ready. Gitu. Nah, cara untuk mendapatkan LOE itu sebenarnya lebih dari satu ya. Yang pertama untuk yang di Eropa pada umumnya itu bisa langsung melihat website universitasnya, kemudian seperti mendaftar mahasiswa pada umumnya, isi form pendaftaran online-nya, lengkapi persyaratannya, TOEFL, biaya jika ada. Untuk Eropa pada umumnya gratis ya, jadi jarang sekali kemungkinan atau kalaupun berbayar mungkin Anda mendaftar di universitas yang swasta. Nah, tapi pada umumnya gratis. Nah, kemudian Anda akan mendapatkan LOE kondisional. Bisa seperti itu, tapi untuk studi by research atau di Jepang pada umumnya biasanya Anda harus menghubungi profesor. Jadi dilihat website universitasnya, lihat lab yang Anda tertarik, hubungi calon profesor pembimbingnya. Nah, dari situ semua persyaratan itu dimasukkan via profesor tersebut. Sampai Anda akan mendapatkan LOE kondisional, yang nantinya mungkin Anda bisa pakai untuk persyaratan beasiswa dan sebagainya, sampai profesor oke dan ngasih nanti LOE unconditionalnya dari universitas. Gitu. Nah, jadi ada beberapa langkah untuk memperoleh LOE atau Letter of Acceptance. Nah, selanjutnya setelah Anda mungkin mengisi form beasiswa dan sebagainya, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu seleksi masuknya. Saya hanya akan bahas tentang wawancara sama LGD ya. Jadi yang pertama wawancara dulu. Untuk wawancara itu sebenarnya itu pertanyaannya klise, selalu ada, dan selalu sama, dan sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Nah ini pertanyaan yang saya dapat waktu wawancara Australian Award dengan LPDP itu sebenarnya mirip-mirip, selalu seputar ini. Jurusan dan bidang yang mau diambil itu apa, kenapa, mengapa milih kampus X, kenapa bukan Y, terus keuntungannya bagi Indonesia itu apa kalau kamu studi ini, masalah yang bisa diselesaikan dari studi ini itu apa, terus kamu pulang tuh mau ngapain, kontribusi yang akan diberikan ke Indonesia itu apa. Kemudian kalau Anda mau riset ya di bidang kimia, fisika, atau matematika, masalah terbesar dalam bidang kajian Anda saat ini itu apa? Gimana solusinya? Terus kalau studi ini berhubungan dengan hal ini apa enggak? Kalaupun enggak, kira-kira masalah lain yang Anda pecahkan itu apa? Kemudian yang berikutnya, biasanya pengalaman organisasi atau kegiatan sosial, ya itu penting ya. Jadi yang Anda pernah ikut BEM atau HIMA dan sebagainya, ini saatnya untuk show off tuh di sini.
kelebihan dan kekurangan terbesar. Nah, itu juga penting. Anda harus siapkan jauh-jauh hari kelebihan saya itu ini, kekurangan saya itu ini gitu. Jadi nggak bisa Anda menjawab pada detik itu juga tuh nggak bisa. Jadi itu harus Anda siapkan dari jauh-jauh hari. Persiapan untuk S2, apa saja untuk S2? Misalnya culture shock ya. Jadi mungkin kalau misalnya di Australia itu mungkin bahasa Inggrisnya beda logatnya dengan di Amerika atau ya Amerika ya, terus mungkin dengan Inggris agak mirip tapi beda sekali dengan Amerika. Culture shock yang lain mungkin ya makanan dan sebagainya. Musim, 4 musim, apakah Anda sudah uh, menyadari akan hal itu bahwasanya Anda akan kuliah di negara 4 musim dengan um, apa namanya, dengan kondisi bahasa yang berbeda dan uh, kebiasaan yang berbeda. Mungkin Anda akan ditanyakan, sudah tahu apa saja, misalnya kalau di Jepang ya, makanan Jepang yang Anda sukai apa aja. Coba ngomong, Anda silakan bicara 4 kalimat dalam bahasa Jepang misalnya. Perkenalkan diri Anda dalam bahasa Jepang misalnya. Nah, itu biasanya ditanyakan. Yang berikutnya minat dan bakat. Nah, ini umum sekali ditanyakan karena biasanya kalau kita nantinya studi itu biasanya nanti PPI, kumpulan perhimpunan pelajar Indonesia di sana itu akan meminta kontribusi kita untuk menari atau main musik dan sebagainya ya, apa namanya, memperagakan batik, membatik dan sebagainya. Jadi minat dan bakat Anda itu juga penting di sana. Nah, yang terakhir ini agak spesifik, tapi mungkin ada beasiswa lainnya yang menggunakan leaderless group discussion untuk seleksi wawancaranya. Jadi ini mirip-mirip dengan fokus group discussion ya, tapi bisa dianggap tidak ada pemimpin dalam diskusi itu. Jadi diskusinya dianggap menarik, mengalir begitu saja. Bedanya di situ. Jadi tidak boleh ada moderatornya. Tiba-tiba kita ngumpul terus salah satu ngomong terus, tapi tidak dimoderatori ya. Jadi benar-benar mengalir saja. Satu orang bicara, kemudian satu orang yang lainnya menimpali dan sebagainya. Biasanya topiknya adalah info-info yang terkini, jadi Anda perlu membaca koran dan sebagainya. Contohnya ini, contoh topik yang bisa mungkin kalau hari ini ada leaderless group discussion, misalnya pasti topiknya seputaran ini. Omnibus Law, jelas. Kemarin baru aja ada demonya. Penanganan COVID misalnya. UU penanggulangan kekerasan seksual misalnya. Dan pemindahan ibu kota. Itu topik-topik semacam itu Anda harus tahu. Jadi kalau Anda harus nggak ngikutin koran atau berita atau ketinggalan info, Anda mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi. Nah, cuman tahu aja itu nggak penting ya. Jadi yang perlu dibiasakan sih itu sebenarnya pola diskusi sehat ya. Jadi kalau Anda mungkin di BEM atau mungkin Anda ikut Toastmaster dan sebagainya itu mungkin Anda terbiasa dengan ini, tapi kalau belum mungkin Anda bakal kaget ya. Jadi karena Anda harus nulis essay atau mendiskusikan hal yang harus jelas secara argumen ya. Jadi kalau misalnya kita cuma bicara Omnibus Law, kemudian Anda harus tuangkan ini dalam essay misalnya. Anda tidak bisa cuma bilang, saya ikut demo 3 kali untuk menentang Omnibus Law gitu. Karena itu bla 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 bla. Itu mungkin nggak, secara struktur essay-nya nggak bisa seperti itu. Anda mungkin akan diberikan kriteria, misalnya Anda harus menulis 4 paragraf. Yang pertama, 5W1H-nya apa, Omnibus Law itu apa, pencetusnya siapa, itu isinya tentang apa, bagaimana keputusannya dan sebagainya. Paragraf kedua misalnya Anda harus meninjau di salah satu aspek, atau Anda harus meninjau setuju atau tidak setujunya, kelebihannya. Paragraf berikutnya Anda menilai di aspek yang lain, misalnya dari segi investasi dan sebagainya. Yang pertama tadi mungkin dari segi buruh misalnya, yang kedua dari segi investasi, atau Anda melihat negatifnya. Nah, paragraf terakhir Anda harus summary-kan itu. Jadi kesimpulannya Anda setuju atau tidak. Kalau tidak setuju, solusinya apa? Kalau setuju, yang mau diperbaiki apa? Nah, ini bukan hal yang mudah ya. Jadi kalau Anda mungkin cuma ikut demo di belakang ikut jalan-jalan saja, mungkin nggak terlalu ngerti ya. Tapi Anda kalau misalnya ikut membaca yang 950 halaman itu, kemudian Anda mengerti seluk-beluknya, Anda akan mudah menyusun ini dan mudah pula mengikut leaderless group discussion. Karena di leaderless group discussion itu nggak mungkin semua orang setuju.
pasti ada yang menentang, atau nggak mungkin semua orang menentang, pasti ada yang setuju. Jadi opini itu harus lengkap dan Anda harus kuat di keduanya. Gitu. Jadi kita nggak bisa diskusi yang model-model netizen ya, cuman wah ini kamu kalau setuju mendukung ini, berarti kalau kamu tidak setuju berarti kamu mendukung ini, itu nggak sehat ya. Jadi harus saling support dan solutif untuk menemukan solusinya. Jadi ya kudu solutif pokoknya. Nah, ini yang terakhir ya mungkin. Jadi kapan harus mulai persiapan S2? Ya secepatnya, setahun sebelum, bahkan mungkin sudah siap sejak awal ya. Jadi sebenarnya Anda sudah mempersiapkannya dari IPK Anda, dari kemampuan bahasa Inggris. Terus kalau misalnya gagal tes seleksi, ya dicoba lagi. Ya saya pun pernah gagal, saya pernah gagal tes Monbusho sebelum berhasil di LPDP. Dan saya juga sering menghubungi profesor dan tidak dibalas, itu juga sering. Jadi tak perlu kecil hati. Yang berikutnya, apakah ada anggarannya? Tergantung Anda ingin mengikuti beasiswa apa. Beasiswa Australia dan Eropa pada umumnya itu gratis. Bahkan tes IELTS-nya itu 2 kali dibayarin terus. Tes medical check up-nya pertama bayar sendiri, tapi setelah itu uangnya diganti. Nah, tapi untuk LPDP itu memang tes IELTS atau TOEFL-nya tidak diganti ya. Tapi nantinya tentunya setelah Anda dapat, kalau Anda lolos seleksinya itu bisa dibilang uangnya kembali. Nah, jadi pendaftaran kuliah juga untuk di kampus tertentu itu kebanyakan gratis di luar negeri. Tapi bisa jadi kalau yang Anda daftar kampus swasta, bisa jadi membayar. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sharekan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita lanjut diskusi saja. Kalau ada pertanyaannya, silahkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Pak Anung Riapanitra atas ilmunya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab sampai pukul 12. Jadi silakan apabila ada peserta yang ingin